Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jivan. Aku dari kelompok 7. Pernah nggak sih kan kepikiran kalau manajemen itu dibahas dalam video yang unik, bahkan sedikit lucu? Kalau kalian penasaran, ikutin terus ya video ini. Aku akan menemani kalian dari awal hingga akhir. Selamat menikmati videonya ya. Di sebuah organisasi, tiap kegiatan tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak ada pengelolaan yang terarah dan tepat. Disinilah manajemen sangat berperan penting. Manajemen dapat membantu kita untuk mengatur bagaimana sebuah kegiatan direncanakan, dilaksanakan, hingga dievaluasi, agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai dengan efektif. Teman-teman, kita kan ngadain acara nih buat minggu depan. Tapi sampai sekarang, mana persiapannya? Masih belum jelas, berantakan. Iya nih, kita semua juga bingung harus mulai dari mana. Iya, aku juga bingung mulai tugas dari mana dulu. Setuju sih, semuanya jadi berantakan, nggak teratur. Sakit banget gak sih? Teman-teman, mending kalian diam dulu. Menurut aku, masalahnya tuh ini karena kita belum terstruktur dengan rapi. Jadi, kita harus bikin rencananya dulu biar jelas semuanya. Berarti kita butuh pengaturan yang lebih jelas gak sih? Iya, kita perlu manajemen dalam organisasi kita. Manajemen? Apa itu? Teman-teman, kenal nggak sih kalian mengikuti sebuah organisasi kayak organisasi mahasiswa, kerja kelompok atau kepanitiaan? Nah, kayak yang di belakang ini nih, mereka itu lagi kerja kelompok loh. Dan tadi kita lihat ya mereka sedikit ribut, kayaknya belum ada manajemen. Apa sih manajemen itu? Ya, contoh dikitnya aja deh, manajemen itu mengatur gimana kita bekerja, mengatur waktu kita. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, ikuti kita terus ya. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, kita kan udah tahu apa itu manajemen. Kalian udah tahu belum fungsi manajemen itu apa aja? Apa itu? Kalau tahu, tanya terus ya. Di dalam manajemen juga terdapat 4 fungsi utama yang harus kita ketahui. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Kita bahas satu-satu yuk. Yaitu ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan setiap anggota untuk mencapainya. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian berarti membagi tugas kepada setiap anggota sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga ada pengarahan atau leading. Pengarahan adalah proses memimpin dan memberikan motivasi agar semua anggota bekerja dengan baik. Yang keempat ada pengendalian atau controlling. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Guys, bentar deh. Nah, berarti kan belum tahu fungsi manajemen nih. Padahal di manajemen masih ada banyak loh. Komunikasi manajemen, aku memanage waktu dalam manajemen. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, ikutin kita lagi yuk. Selain fungsi manajemen, komunikasi di organisasi juga sangat penting agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas. Komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi 2, yaitu vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan. Sedangkan komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi antar sesama anggota yang memiliki pangkat yang sama atau jabatan yang sama.
Komunikasi yang baik dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama tim. Selain cara berkomunikasi dalam organisasi, ada juga cara memanajemen waktu dalam organisasi. Memanajemen waktu dalam organisasi dapat membantu organisasi tersebut menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Ada 4 cara untuk mengelola waktu dengan baik. Yang pertama, menentukan prioritas pekerjaan. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan. Yang ketiga, membagi tugas kepada sesama anggota. Yang keempat atau yang terakhir ada menghindari penundaan pekerjaan. Dengan manajemen waktu yang baik, organisasi dapat bekerja lebih efektif. Dasar-dasar manajemen sangat penting dalam menjalankan organisasi. Dengan memahami fungsi manajemen, cara komunikasi, serta memanajemen waktu dalam organisasi dapat membuat organisasi tersebut bekerja lebih efektif dan mencapai tujuannya. Karena itu, mari kita belajar menerapkan manajemen yang baik dalam setiap kegiatan organisasi. Jadi kalian udah tahu dong apa itu manajemen, fungsi manajemen, komunikasi dalam organisasi, dan cara manage waktu. Jadi bisa dong kita bikin acara ini? Bisa. Kita mulai dari awal. Fungsi manajemen. Kira-kira harus kayak gitu mau kan? Mulai. Jadi kalian udah tahu dong. Kan kita mulai. Ini belum masa. Manajemen, apa itu? Manajemen, kayak gimana tuh? Stop. Dan kegiatan minggu depan. Tapi sampai sekarang kegiatannya belum jelas. Apa itu manajemen?